Assalamualaikum. Yuk bikin tas yuk. Pertama-tama kita jiplak polanya ya. Polanya itu ukuran jadi tasnya. Jadi waktu jiplak kalian tambahkan kampuh 1 cm keliling. Boleh 7 mili boleh. Nah, jiplak semuanya, semua bagian. Ini saya bagian outer dulu saya potong-potong ya jiplak. Saya menggunakan kain Cordura. Nah, sekarang ini saya jiplak bagian outer atau kain luar. Saya menggunakan kain denim. Kain denim yang saya pakai kebetulan udah ada motif yang terpattern gitu loh, jadi kayak garis-garis quilting gitu. Jadi nanti garis-garisnya itu saya jahit untuk jahit quilting. Nah, semua pola udah saya jiplak. Bagian atas ini saya pakai kain yang sama dengan outer. Seperti ini penampakannya. Dan ini material yang dibutuhkan. Nah, pada bagian ini bisa kalian lakukan di awal atau saat finishing tas. Jadi lubang-lubang untuk mata ayam ini bisa 2 opsi ya, bisa dilakukan di awal atau di akhir. Karena ini kain denim, karena kain ya, jadi berserat. Jadi sekali plong itu kadang seratnya masih nyangkut, jadi saya potong-potong ini. Nah, ini saya menggunakan plong dengan diameter 1 cm sesuai dengan mata ayam yang kita pakai. Lakukan sampai selesai. Begini penampakannya kalau udah diplong. Yang ini untuk kunciannya, untuk closernya saya pakai plong kotak. Nah, seperti itu. Bisa juga digunting, kalau nggak punya plong bisa gunting atau cutter, terserah ya, yang penting terlubangi. Nah, begini kalau sudah dilubangi jadinya. Nah, ini kita bikin kantong resleting ya. Caranya seperti ini. Ini karena saya pakai Cordura, jadi nanti saya lapis karton pada bagian lubangnya. Biar agak kaku aja sih. Silakan coba tutorial lainnya sih kalau nyaman dengan kebiasaannya bikin kantong resleting, bisa dipakai kok.
Kalau mau seperti yang saya lakukan juga bisa dicoba. Nah, ini saya pakai lem kuning, udah kering baru saya sobek, dibuka ke semua sisi. Karena kalau resleting tidak ada stabilisernya ya, nanti waktu jahit itu kurang stabil ya, goyor-goyor gitu. Kalau kain lain kadang saya pakai lapisan kain gitu, bukan pakai karton. Jadi saya pakai dua cara. Nah, seperti itu jadinya, rapi ya. Nah, potong besapet lebih lebar dari kainnya ya, kemudian dijahit serong atau di quilting. Tapi quilting ini sebenarnya opsional ya, kalian nggak usah lakukan ini, nggak apa-apa, biar lebih mudah. Nah, kalau saya biar lebih bervolume, saya beri busa, kemudian saya jahit quilting. Jadi busa kalau tidak dijahit quilting pada tas ini tuh menggembung gitu loh. Nah, ini juga dimaksudkan biar aksen motif denimnya yang saya pakai ini lebih kelihatan aja. Opsional ya, nggak harus di quilting. Nah, ini lakukan sampai selesai. Nah, potongan yang sedang dijahit ini adalah bagian atas untuk inner tas. Nah, kalian semisal mau pakai busa, saran saya yang bagian dalam enggak usah ya, bagian luar aja. Pas saya bikin tutorial ini agak menyulitkan saat memasang mata ayam. Enggak sulit sih, tapi kita harus kayak mengempeskan busanya itu pada bagian mata ayam ya, biar enggak keluar gitu loh. Tuh, jadi saran saya kalau pakai busa cukup di bagian outer saja. Lakukan sampai selesai ya. Untuk bagian flap penutup itu juga saya kasih busa biar sama sih, lebih bervolume aja. Nah, kemudian dipotong kampuhnya ya sebelum dibalik.
karena kan rambutnya lebar, nanti kurang rapi. Setelah dijahit quilting, sisa-sisa busa di tepinya kita rapikan ya. Seperti ini. Kita rapikan, lubangnya juga langsung kita buangin busanya. Ini yang dijahit belum dipotong. Ini setelah dipotong. Nah, ini saya menambahkan garis kampung ya di busanya. Ini juga opsional, kalau kalian bisa kira-kira langkah ini bisa dilewatin ya. Kalau saya biar lebih pas aja, saya kasih garis. Ini untuk menjahit kantong bagian outer ya. Kita satukan bagian outer dan inner, jahit keliling, sisakan bukaan untuk membalik ya. Nah, jangan lupa dipotong biar lebih menyiku, menyudut. Kurangi kampungnya, kemudian dibalik. Seperti ini. Nanti kita jahit tindas bagian atasnya. Sekarang kita menjahit kantong untuk resletingnya. Kita jahit tepinya dulu, kemudian jahit kedua mepet sama resleting. Kita balik, kita kasih jahit tindasan. Seperti itu. Kemudian kita lipat dua, kita jahit tepi kiri kanan tapi tidak sampai atas ya, sebatas jahitan tindas tadi ke bawah. Jadi nggak sampai atas. Nah, itu kelihatan kan jahitan tindas atasnya itu batasnya. Lakukan pada sisi satunya. Nah, jika sudah penampakannya seperti ini, kemudian kita lipat bagian atas, bagian belakang atas, kita semat jarum karena nanti ada 2 step untuk menjahitnya ya. Ini dimaksudkan biar tidak buntu kantongnya. Kita lipat dulu. Nah, ambil badan tas yang dipasang, tempat untuk dipasang kantong tadi, posisikan seperti itu, resleting pas dengan lubang. Dipaskan dulu. Boleh disemat jarum. Nah, seperti itu penampakannya. Kita jahit bagian bawahnya dulu.
Nah, inilah kenapa tadi bagian belakangnya kita semat jarum ya, biar saat menjahit ini tidak buntu, tidak kena bagian belakang. Setelah itu jarumnya kita lepaskan, jarum yang di bagian belakang tadi. Nah, kita kembalikan ke atas, kemudian melanjutkan menjahit keliling lubang kantong tadi. Kita lanjut jahit hingga semua lubang yang kita buat tadi tertutup. Nah, kira-kira begini hasilnya. Nah, begitu bagian belakangnya. Kantong selesai. Yang ini lanjut menyatukan bagian atas inner, karena inner saya berupa potongannya, ada potong atas sama bawah. Kalau nggak potongan ya step ini diabaikan ya. Kemudian beri jahitan tindas, rampuh menghadap ke bawah dua-duanya ya. Seperti ini. Nah, bagian kampuhnya boleh kita potong biar nanti ke step berikutnya itu tidak terlalu tebal. Kemudian lanjut menjahit flap penutup, closure flap, atau jahit dengan outer. Kemudian bagian potongan bawah inner kita satukan dengan bagian bawah outer. Taruh potong kampuh biar tidak menggumpal. Kemudian lanjut ke kantong bagian luar tadi, kita berikan aksen jahitan pada bagian atas kantong. Nah, seperti ini, hanya bagian atas saja yang kita jahit tindas. Kemudian posisikan di bagian belakang outer. Posisi kantong udah saya tuliskan di pola ya, tinggal ngikutin. Nah, semat jarum seperti itu saya garis pakai kapur ya, cuma nggak kelihatan. Nah, kemudian lanjut jahit model U ya, tidak mengelilingi, model U aja, jadi bagian atasnya terbuka. Kalau ada label boleh disemat di kantong situ. Nah, seperti ini. Nah, ini proses menyatukan bagian outer dan inner ya. Titik tengahnya kita semat dulu, boleh pakai jepitan, boleh pakai pentul. Dijepit dulu aja biar nggak bergeser ya.
Nah, tolong diperhatikan pada video ini caranya ya. Itu saya tandain untuk batas jahitan. Nah, jadi nanti dijahit tersisa bagian inner, bagian bawah ya, yang terakhir dijahit. Nah, cara jahitnya seperti itu. Mulai dari atas jahitan itu, nah, berhenti di situ. Kemudian posisi jahitannya kita ubah seperti pada video. Tolong disimak ya pada bagian ini. Nah, pada bagian bawah disisakan bukaan untuk membalik, jadi jangan dijahit semua. Kemudian kurangi kampuhnya hingga setengahnya ya. Jangan lupa sudut-sudut dicekris, baik sudut siku dan oval, biar nanti membentuk ya saat dibalik. Yang depan juga dicekris juga, yang bagian ada kunciannya itu dicekris juga. Kemudian lanjut menjahit sudut-sudutnya. Ini saya tandain aja biar nanti ada bekas tekuannya ya. Sama-sama dikurangi kampuhnya. Sekarang bagian sudut-sudut boxingnya kita jahit semua. Bagian outer ada dua sisi, bagian inner ada dua sisi.
Jangan lupa dipotong juga kampuhnya. Ini karena saya pakai kampuh 1 cm ya, kalau kampuhnya kecil nggak usah. Kemudian dibalik ya, pelan-pelan aja. Dibalik, didorong bagian lengkung-lengkungnya biar ngebentuk ya. Cara yang pertama ada yang lebih mudah. Jadi inner dijadikan dijahit penuh, outer dijahit penuh, dijahit keliling maksud saya, baru disatukan di bagian mulut tas. Bisa juga, ada cara seperti itu juga. Silakan coba yang mana yang mudah ya. Kemudian kita kasih aksen jahit lindas ya, biar tidak menggembung di tepi keseluruhan bagian atas tas. Nah, ini proses jahit sudah selesai, tinggal menutup lubang jahitan. Nah, pada bagian ini saya pasang mata ayam karena sudah saya lubangi, jadi pada proses ini tidak ada melubangi lagi ya, tinggal memasang. Nah, ini kebetulan saya punyanya alat yang diketok ya. Kalau punya yang hand press ya silakan, lebih mudah. Oh ya, step ini diperhatikan ya, itu terlipat dulu baru kasih mata ayam. Jadi tadi kan lubangnya ada 4 masing-masing sisi, jadi 2 lubang kita satukan, terus kita kasih mata ayam, jadi terlipat. Ini fungsinya lipatan itu biar tasnya itu tidak meloweh, jadi dia tuh kayak jadi pengunci gitu loh. Aksen ini, aksen lipatan dan mata ayam ini. Selesaikan sampai mata ayam terpasang semua. Ya, seperti ini. Kalau bagian busanya cuma di outer lebih mudah ya. Ini kan apa namanya, agak kelihatan tebal. Mata ayam udah terpasang, rapi-rapikan ya. Kalau ada serat, benang, busa, kalau mata ayamnya rusak juga sebaiknya diganti ya. Nah, kalau udah terpasang penampakannya seperti ini. Sekarang kita pasang penguncinya. Penguncinya cuma dijepit aja ya. Pasang penguncinya bagian atas sampai bagian bawah, kemudian dijepit.
Nah, untuk pasangannya kita pasang di bagian bodi. Untuk posisi pengunci udah saya kasih keterangan di polanya ya, jadi nggak usah menghitung lagi. Nah, tandain seperti itu, kemudian kita sobek. Hati-hati ya nyobeknya ya, jangan nembus ke inner. Jadi kalau bisa saat nyobek jari kita masuk untuk merasai ya. Kemudian pasang platnya. Platnya jangan lupa ya, karena kalau nggak ada platnya nanti kainnya mudah sobek, kain tasnya. Kalau platnya hilang bisa pakai karton ya. Pasang, tekuk, boleh tekuk ke dalam, boleh tekuk keluar, yang penting mengunci. Nah, itu sudah terpasang, kita coba. Nah, pas kan. Nah, sekarang tinggal menjahit bagian yang terbuka tadi. Boleh dijahit tangan seperti ini, boleh dijahit mesin. Nah, ini di zoom ya, atau line stitch atau ladder stitch, boleh jahit mesin juga boleh. Ini saya memakai jarum payet dan benangnya 1 helai. Kalau jarum payet itu lancip, jadi kalau buat jahit zoom gini lebih cepat karena ujungnya lancip kan, nancep langsung. Boleh dicoba. Nah, jahit sampai selesai ya. Nah, tasnya sudah selesai, tinggal kita pasang rantainya. Nah, rantainya itu ada yang harus kita buka ya, bagian rantainya untuk menyatukan ke ujung rantai satunya. Perhatikan cara masukinnya ya, persis di contoh itu, karena nanti fungsinya ini bisa panjang pendek, bisa buat tas, bisa dijinjing di bahu dan diselempangkan di badan, di sling atau di crossbody itu. Nah, ini besinya harus dibuka salah satu untuk menyatukan ke ujung rantai satunya. Pakai tang ya, kalau tangan nggak kuat. Oh ya, saran aja kalau menutup besinya mungkin bisa dialas kain ya, biar nggak baret. Nah, ini sudah selesai, tasnya udah jadi. Selamat mencoba ya teman-teman.